Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Jadi dalam bingkai hari ini metodologinya adalah apa yang disampaikan berkaitan dengan kualat ya. Kualat. Baik, apa sih sebenarnya kualat ini? Jadi ada yang mengatakan bahwa kualat itu adalah karma ya. Ada yang mengatakan itu karma ya, tapi ada yang mengatakan bahwa kualat itu sebuah peristiwa yang terjadi pada seseorang, di mana seseorang tersebut mendapatkan buah dari apa yang dikerjakan. Nah, misalnya ketika orang tersebut sering melakukan sesuatu yang salah atau melakukan perbuatan yang buruk bagi kawan-kawannya. Nah, ada yang mengatakan dia akan mengalami fase yang namanya kualat. Kualat. Kualat itu adalah apa, bro? Kualat itu sebuah peristiwa di mana seseorang mengalami kesialan, mengalami peristiwa buruk dikarenakan dia telah melakukan perbuatan buruk kepada orang lain di masa lalu. Maka ada yang mengatakan bahwa kualat. Nah, gitu. Artinya ketika seseorang berbuat salah, dosa, dia akan menerima kesalahan yang serupa sebelum dia meninggal. Ketika seseorang menghina seseorang, menghardik, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Nah, kebetulan orang tersebut suatu saat dia berdoa kepada Allah, Tuhan, saya sakit hati sama mereka, Tuhan. Mereka menghina saya serahkan kepada Engkau, Tuhan, Engkau yang Maha Adil. Nah, kemudian peristiwa itu terjadi pada orang tersebut. Nah, ada yang mengatakan itu kualat. Ada yang mengasumsikan ketika seseorang berbuat salah kepada orang tuanya, berbuat dosa kepada orang tuanya murka, kemudian orang tersebut mengalami fase kualat. Mungkin dalam fase orang yang sulit, mungkin ujiannya terlalu besar, dan segala macamnya. Nah, itu yang sedang terjadi. Jadi sebenarnya konsep kualat itu muncul apabila seseorang itu menerima musibah. Ada yang mengasumsikan begitu. Tetapi dalam konteks lain bahwa apapun musibah yang terjadi pada seseorang itu seizin Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia pasti Allah tahu. Jadi ketika terjadi musibah misalnya, apakah musibah itu ujian? Apakah itu musibah itu bala atau laknat? Ataukah musibah itu justru mencerdaskan kita, mengantarkan kita kepada sukses? Maka bingkai frame-nya bergantung kita mensikapi. Kalau itu disikapi dalam konteks misalnya musibah itu sebuah petaka atau sebuah masalah karena kita punya kesalahan masa lalu, bisa jadi itu menjadi ajang muhasabah. Tetapi bisa juga musibah tersebut disikapi. Ini ujian dari Allah. Karena selama manusia hidup di dunia selalu diuji. Nah, ujian Allah itu bisa yang positif, bisa negatif. Bisa yang baik, bisa yang buruk. Jadi jangan dikatakan kualat. Bisa juga itu ujian. Ya. Kemudian yang terakhir, bisa juga peristiwa yang tidak enak itu akan menghantarkan kita, akan membuka jalan kebaikan bagi kita. Maka istilahnya bukan lagi kualat, tapi istilahnya adalah jalan Tuhan menuju kebaikan. Karena di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, itu kawan, jadi cara mensikapinya begitu. Jadi kualat itu ada nggak ya? Nah, bergantung frame kita masing-masing, bergantung musabah kita masing-masing. Muhasabah kita ini ya tergantung kita mensikapi. Apakah perilaku kita ini baik atau buruk pada teman-temannya? Apakah zalim atau tidak? Itu bergantung kita. Maka saya katakan, mari
kita terus lakukan kebaikan. Mari kita terus lakukan ya sesuatu yang positif dalam kehidupan. Ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang buruk yang akhirnya dampaknya ke kita. Maka ada orang bilang bahwa ngunduh woing pakarti. Maksudnya apa sih? Ketika seseorang itu melakukan kebaikan, pasti entah kapan dirinya atau keluarganya akan menerima kebaikan. Kalau orang itu menanam sesuatu kemuliaan, pasti dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia atau di akhirat. Siapa menanam biji kebaikan di dunia, maka dia akan menerima biji kebaikan di dunia dan di akhirat. Begitu kawan, terima kasih. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.